Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mazing Muharram tahun ini akan dihadiri oleh 99 tokoh perubahan Indonesia dan dunia, dan akan digelar selama 9 hari 9 jam. Dapatkan informasinya di www.mazingmuharram.com. Jadilah penggerak perubahan, segera daftar. Ini bener nggak sih, saya bilang sama istri saya. Ini bener nggak, Bu? Ini Abi meninggal bener nggak waktu itu? Langsung saya telepon. Kalau ini bukan Abi yang ngangkat, berarti kalau ini bukan Abi atau Umi yang ngangkat, berarti benar Abi meninggal. Dan benar, waktu itu paman saya yang ngangkat. Setelah itu paman saya yang ngangkat, dan itu mulai hari berat saya itu saat itu. Ibarat kata udah Terus menjelang beliau wafat, bahkan sampai beliau wafat, antum ada di mana? Saya 2012 itu saya bersama almarhum. 2012, 2013 saya masih satu rumah. 2014 saya keluar. Saya keluar rumah karena saya menjaga perasaan kedua belah pihak keluarga saya. Saya sangat menjaga perasaan, dan saya tahu bahwa ini nggak boleh terjadi. Ini saya merasa karena ada saya ini pasti begini. Akhirnya saya keluar. Ya nggak jelas lah, dari situ mulai nggak jelas tuh. 2014 tuh mulai nggak jelas. Saya mulai, ibarat kata itu waktu kekosongan saya lah. Mulai waktu kekosongan sampai 2016 saya pulang lagi ke almarhum di Bogor. Waktu itu almarhum sudah pindah di Bogor. 2016. Saya itu pulang tuh karena di SMS. Jadi saya lama udah nggak bertemu almarhum. Saya di SMS. Sama-sama ada di sini ya? Iya, malah sama-sama ada di sini. Abi itu SMS saya gini, "Aa, sayang, Dinggi di mana? Abi rindu." Kepukul saya, Ustaz. Itu saya sampai sakit itu. Kalau nggak salah itu saya sakit karena SMS itu saya kangen, emang lagi kangen berat gitu sama Abi itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bertemu lagi dengan Abi dan menetap di Bogor. Dan alhamdulillah saya 2016 di Bogor, dan itu buat hari-hari saya di 2016-2017 itu memang hari-hari yang ibarat buat saya itu gak terbayarkan lah. Saya dengan kedekatan saya dengan seorang bapak itu dekatnya 2016 dan 2017. Itu semua all out. Saya cerita tentang anak ke bapak, bapak ke anak, itu benar-benar all out. Dekat. Itu benar-benar kita hati ke hati lah. Iya, ibarat kata udah nggak ada halangan lagi lah gitu. Ibarat kata kamu nih anakku, ya aku ini anakmu. Kamu nih, aku nih bapakmu, kamu bapakku gitu kan. Saya Fakih, iya saya Hari Mukti gitu. Tapi udah nggak ini lagi, udah itu ngeplong semua. Itu udah ngeplong. Akhirnya saya memutuskan untuk menetap di Abi waktu itu. Walaupun ya ada bergoncang lagi, tapi ya berproses menuju baik gitu. Dan akhirnya saya bertemu dengan guru saya ngobrol dan memutuskan, ketika saya ngobrol panjang lebar dengan beliau, saya memutuskan untuk hijrah, total all out. Saya benar-benar meninggalkan semua. Saya telepon ibu saya, maafin semua kesalahan saya, lahir dan batin. Ridhoi setiap perjalanan saya sayang sama mama, karena sayang itu tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan materi, tapi sayang itu juga dengan kasih sayang yang benar-benar hati ke hati. Dan mama itu sempat gimana gitu, tapi alhamdulillah mama menerima dan sangat baik gitu ya. Sampai hari ini pun sangat baik mama itu, luar biasa gitu. Emang ada keberkahan yang saya rasakan ketika saya memulai hijrah itu, Ustaz. Rindu memang.
Nah, kita kembali ke tadi menjelang almarhum wafat atau pada saat wafat, antum lagi di mana? Saya di rumah. Saya di rumah sama Dia wafat istri. malam ya? Malam. Wafat malam. Jadi saya sama istri itu lagi, ya anak pertama ya. Anak pertama saya sama istri itu lagi di rumah dan emang almarhum itu minta untuk ketemu. Tapi sayang gitu. Sayangnya tuh ketika almarhum minta ketemu tuh ya saya nggak ketemu dengan beliau karena waktu itu ada acara di BSD. Dari BSD saya nggak tahu beliau pulang ke rumah dulu hari Sabtu itu. Baru minggunya ke Bandung. Sangka saya untuk ke BSD langsung ke Bandung, nggak ke rumah dulu waktu itu. Tuh. Dan akhirnya ya dapat kabar juga saya dari grup keluarga meninggalnya almarhum itu. Jadi ada grup keluarga itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun tanpa nama. Itu saya udah curiga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun biasanya di grup keluarga itu ada nama yang tercantum, ini enggak. Jadi orang tuh bertanya-tanya. Siapa? Nah, saya tuh langsung Abi nih. Kenapa kok antum bisa gitu? Wah itu nggak tahu. Itu langsung saya ngerasa kayak ada tekanan gitu. Saya jadi kayak nggak mungkin langsung begitu feeling saya. Dan nggak lama Abah Mukti paman saya itu membalas di WA grup itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Abi Hari telah berpulang. Itu saya langsung lemes. Saya udah bingung, nggak tahu, saya langsung blank, ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Saya bilang sama istri saya, ini benar nggak Bu? Ini Abi meninggal benar nggak waktu itu? Langsung saya telepon. Kalau ini bukan Abi yang ngangkat, berarti kalau ini bukan Abi atau Umi yang ngangkat, berarti benar Abi meninggal. Dan benar, waktu itu paman saya yang ngangkat. Sudah itu paman saya yang ngangkat. Dan itu mulai hari berat saya itu saat itu. Ibarat kata udah, waduh, bokap gue meninggal, gue gimana gitu. Saya itu waktu itu emang belum settle, belum siap gitu untuk ditinggalkan almarhum waktu itu. Karena saya masih butuh banyak belajar. Baru di hati saya tuh, baru aja kemarin kita deket gitu kan. Baru aja kemarin. Secepat itu dia pergi. Iya, itu baru aja kemarin Abi itu pengen cucu laki-laki lagi kan, alhamdulillah. Tuh, disayang banget tuh cucu itu kan. Kok pergi gitu. Dan saya waktu itu belum settle, belum merasa siap di situ saat. Jadi masih banyak pertanyaan di hati saya waktu itu. Nih Abi meninggal gimana gitu. Nih saya harus bertemu siapa? Saya harus kemana? Saya harus ngapain? Saya harus tiba-tiba buntu karena setiap ada permasalahan, setiap ada urusan, setiap ada apa tuh saya selalu meminta nasihat almarhum. Saya baru meminta nasihat beliau. Dan beliau tuh selalu membuat enak gitu ketika bicara dengan beliau itu. Begini caranya begini begini. Nah, ketika saya sudah trustnya dapat, udah semua itu Allah mengambil beliau gitu. Itu pukulan itu saat buat saya itu pukulan telak lah gitu. Ada kata-kata apa atau tanda-tanda apa sebelum itu? Pernah telepon terakhir atau ngobrol terakhir? Kalau telepon enggak, tapi bertemu langsung. Waktu itu saya ke rumah di hari Jumat. Meninggalnya hari Senin ya? Iya, jadi 3 hari sebelum almarhum meninggal itu saya ke rumah almarhum bersama istri dan anak. Saya bawa istri sama anak ke rumah. Beliau tuh main sama cucu saya, sama cucunya, sama anak saya. Beliau bilang gini, Ustaz,
Mobil mana gitu kan. Coba lihat deh. Lucu katanya kan itu. Ini cucunya siapa sih gitu. Saya berdua di kamar dengan almarhum waktu itu. Kamu pengen tahu nggak rasa sayang Abi sama kamu? Saya diem. Saya nggak jawab. Saya nggak jawab pertanyaan itu. Saya diem. Lalu almarhum sendiri yang menjawab. Beliau bilang, sayang Abi itu sama seperti sayang kamu sama anak. Itu maksudnya apa kata saya itu? Dalam banget itu. Itu maksudnya apa gitu? Terus kedua beliau bilang gini, Abi suatu hari pasti meninggal. Oh, udah ngomong begitu ya? Abi suatu hari itu pasti meninggal, pasti nggak ada. Nah, kamu bagaimana Abi hari ini memikirkan umat, kamu pun harus bisa. Dan lagi pasti berat untuk kamu. Pasti bakal berat untuk kamu. Abi itu paham. Dan Abi yakin anak Abi bisa semua. Dan Abi yakin anak Abi ini penyayang semua. Abi yakin anak Abi itu semua yang akan memberikan pahala terhadap Abi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Situ tuh langsung maksudnya apa gitu kan. Dan itu gak pamit, saat saya sama Abi itu gak pamit pulang gitu, saya gak pamit itu. Kenapa gak pamit? Karena waktu itu setelah sebelum Jumatan itu beliau tuh istirahat karena kondisinya nyesok gitu kan. Beliau ada sakit jantung ya? Iya, kan juga udah pasang ring gitu ya Ustaz ya. Udah pasang ring jantung dan waktu itu beliau kondisinya emang lagi drop, sesak napas kan. Ya udahlah, paling insya Allah nanti kita ketemu lagi. Terus istri itu nyeletuk, iya, walaupun istri itu bilang gini, iya, Abi kan istirahat. Nanti kalau nggak ketemu di sini, kita ketemu di surga. Tuh saya tuh udah ada aneh lagi ya. Gimana sih kok omongannya gini terus gitu. Dan akhirnya video call sama Umi. Setelah itu Umi ngangkat itu, Abi lagi tidur di mobil. Itu hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu itu Abi lagi tidur di mobil, kondisinya Mi, cucu nih, gitu saya kan gitu. Wah, Abi lagi tidur di mobil. Perasaan saya kenapa gitu ya, capean kali. Dan nggak lama setelah hari Minggu itu malam Senin ya mendengar kabar itu meninggal, itu drop, saya itu langsung drop drastis tuh Ustaz. Saya tuh benar-benar udah drop. Saya nggak tahu arah waktu itu. Saya benar-benar lost. Abi meninggal. Tapi Abi itu ninggalin bukan masalah harta waktu itu yang saya pikirkan, tapi ini gimana ke depan gitu. Jadi saya harus berbuat apa? Saya harus bertemu dengan siapa? Kayak kehilangan pembimbing. Nah, iya. Jadi ini saya harus kemana? Saya mau kemana? Ini siapa nanti yang ngarahin saya? Abi nggak nyiapin semua gitu. Kok Abi udah tinggalin saya duluan waktu itu gitu. Saya jadi bertanya-tanya berdiri sendiri gitu. Dan akhirnya saya menghindar karena takut. Apa yang antum takutkan? Ya takut menghadapi dunia, Ustaz. Saya kehilangan guru, kehilangan arah pada saat itu. Jadi saya mau kemana waktu itu gitu, Ustaz? Saya udah nggak ada almarhum, saya udah kehilangan semua gitu. Terus saya bagaimana nanti dengan dakwah saya? Terus bagaimana nanti dengan saya dengan aktivitas saya gitu kan? Dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi saya yakin tuh dulu tuh dia pasti bakal lolos lagi nih saya. Dan akhirnya saya lama 8 bulan hampir setahun lah saya itu nggak keluar rumah, itu nggak berani keluar rumah tuh. Ya begitu. Jadi saya ngabisin waktunya dengan bengong, ngelamun, ini saya harus ngapain? Akhirnya istri mencoba memotivasi, terus teman-teman mencoba memotivasi saya.
saya sempat pindah ke Gunung Batu. Dan di situ saya bertemu dengan teman-teman yang baru, dengan lingkungan yang baru. Jadi Teman-teman kajian. iya, teman-teman kajian, teman-teman wah banyak deh itu, banyak teman-teman yang selalu mengajak, yang mengingatkan kebaikan tuh banyak tuh saya bertemu di situ, Ustaz. Akhirnya saya pindah lagi ke kontrakan yang lama dan saya mulai memberanikan diri gitu. Dari situ saya baru mulai memberanikan diri untuk muncul lah gitu. Nih saya kalau gini-gini terus saya gimana mau memberikan amal jariah kepada almarhum gitu. Betul. Sedangkan saya ini ya bener gitu. Kalau saya diem terus di dalam rumah, siapa saya? Saya pasti ditanya sama Abi, mana yang kamu janjiin sama Abi pahala amal jariah gitu kan? Pasti bakal saya tanya, katanya anak soleh. Katanya ini, katanya pengen berbakti sama orang tua. Katanya ini, tapi kan gimana saya caranya gitu? Awal masih bingung gitu. Karena ya nggak ada yang membimbing dan mengarahkan saya, karena trust saya itu waktu itu benar-benar ke almarhum, karena saya nggak pernah merasakan sedekat itu dengan almarhum gitu pada saat itu. Ya siapa sih yang nggak sayang anak sama bapaknya gitu, bohong walaupun Mau benci gimana pun ya, pasti dia sayang tuh ada gitu, pasti sayang sama orang tua tuh ada, dan gengsi aja mungkin ya, gengsi. Itulah. Sekarang ketika Abi wafat, Antum punya jalan hidup sendiri, sudah punya anak. Sekarang Antum aktivitasnya apa untuk dakwah? Nah, dengar-dengar lagi ngurusin anak-anak pang, itu gimana ceritanya? Pengaji, ada anak-anak yang bertato, anak-anak yang anak-anak jalanan gitu. Ini gimana ceritanya? Jadi saya itu mikir gini, Ustaz. Saya ini merasa nggak bermanfaat dengan hidup saya dulu. Saya waktu itu mikir, saya tahu kelas lah gitu. Almarhum itu kan, ibarat kata menengah ke atas, menengah ke bawah masuk. Iya. Dan saya waktu itu mikir, saya siapa? Saya ini siapa? Saya bukan Hari Mukti. Saya ini Fakih, bin Hari Mukti. Binnya aja itu Hari Mukti. Itu hanya cukup dari bin gitu. Tapi saya ini Fakih. Saya ini seorang Fakih. Saya gimana nih dakwah saya gitu. Orang kalau ngelihat saya, kalau di panggung ngikutin gaya-gaya almarhum, bakal fake gitu kan. Waktu itu saya mikir begitu. Tapi ternyata enggak. Ketika saya bertemu teman-teman, karena kan emang saya di jalan gitu Ustaz ya. Dari dulu tuh emang saya orang jalanan, saya sering ada di jalan. Motoran, mau balap lah apalah gitu. Jalan-jalan, nongkrong, mana-mana kan mau touring motor gitu kan. Saya biasa hidup di jalanan, jadi ketemu dengan teman-teman itu, saya mikir, ini di jalanan ini potensi. Ini teman-teman ustadz itu kalau ngajak mereka ke masjid ini, mereka tuh kaku gitu Ustadz awalnya. Ini gimana caranya saya mikir tuh anak-anak jalanan ini biar mau ke masjid waktu itu. Itu yang jadi saya motivasi di awal-awal 2015 itu. Walaupun saya masih goyang waktu saat itu sebelum hijrah. Tapi saya udah mulai coba itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya bertemu teman-teman seperti kajian trotoar, gitu kan, kajian trotoar, street hijrah, pangkajian, dan teman-teman yang lain gitu yang selalu mereka ini juga ingin teman-temannya itu berada di jalan kebaikan. Ya siapa sih Ustaz? Gitu. Ya banyaknya tato, seseremnya mereka juga. Sebandel-bandelnya banyak. Iya. Manusia gitu. Saya ingat ini juga umat Rasul. Karena mereka dicap sampah, mereka dicap ini. Kalau siapa yang mau terjun kepada mereka? Kalau bukan kita yang berdakwah terhadap mereka gitu. Dan banyak mereka itu Ustaz, berantakan di mana-mana. Kalau mereka nggak dibina, mereka tidak diarahkan. Siapa yang handle mereka? Siapa yang kasihan? Los, terus mati begitu aja. Itu gitu. kan. Berarti nggak manusiawi dong kita. Apa bedanya sama kucing? Nah, bikin, ini nggak bisa nih saya bilang. Akhirnya saya ketemu dengan siapa ya gitu, adalah jalan-jalan ya nggak bakal mungkin, nggak bakal bisa, gini itu pasti banyak pertentangan. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan saya gitu kan di tahun 2019 dengan kajian trotoar. Ya, saya bertemu dengan Ustadz Gusman, Ustadz Gusman Koto. Nah, Ustadz Gusman Koto melihat saya di RM12 Serangga Mekar tuh waktu itu sama PP. Ngobrol dengan beliau, akhirnya panggung di mana-mana waktu itu. Saya ke Banten dengan Ustadz Gusman, saya ke sana ke sini. Jadi mengenal nih. Ternyata banyak ini jalanan ini luas. Nah, itu saya ini ladang nih gitu. Mereka nih butuh wadah ini gitu.
Ini siapa yang ngajarin Al-Qur'annya nih gitu kan? Ini siapa nih yang ngajarin mereka sholatnya? Wudunya siapa? Waktu saya pertama kali lihat Anak Pang 2017 aja, wudu aja mereka masih kan nggak tahu, Ustaz. Ada gitu yang satu tuh, wudu gimana ya? Gitu. Itu pengalaman sedikit pribadi lah gitu, Ustaz, ya, yang saya alami itu waktu itu Anak Pang kok nggak tahu wudu, kata saya jadi kayaknya tahu. Gitu, dan ternyata nggak semua. Dan waktu itu ini siapa nih kalau bukan kita yang terjun kepada mereka, kalau bukan kita yang mengajak mereka, kalau bukan kita yang care terhadap mereka, gitu. Dan sekarang antum sibuk membangun mereka, mengajak mereka ke masjid, dekat dengan Allah. Nah, antum punya nggak impian atau ya apa ya, cita-cita besar antum pingin apa sebenarnya? Yang paling antum pingin sekarang di dakwah ini, dan terutama untuk menghadiahkan pahala terbaik buat almarhum gitu. Apa yang antum pingin banget gitu? Kalau saya ingin banget, Ustaz, saya pengen punya kekuasaan yang luas. Saya ingin, kalau bisa gitu, Ustaz, saya ingin merdekakan semua orang-orang yang ada. Dalam arti orang-orang yang tertekan, orang yang miskin, yang enggak sebagaimana hari ini gitu, yang saya lihat fakta di jalanan itu, ya mereka ini banyak kan nggak paham agama. Dan lagi apa? Mereka dizolimi itu mereka nggak ngerasa, mereka tuh nggak sadar gitu, mereka lagi dizolimi, mereka lagi gimana. Makanya kenapa saya ingin mempunyai kekuasaan yang luas, dalam artian tuh ya wilayah saya tuh threshold saya tuh luas. Setelah threshold saya luas, saya ingin punya banyak ya bisnis lah ini itu. Kenapa? Untuk membebaskan mereka gitu, Ustaz, dari ya segelintir orang yang cuma mikirin kepentingan dia gitu. Ya walaupun saya juga ya butuh kan kemasukan saya juga untuk diri sendiri butuh dan lain-lain. Tapi ya yang lain itu lebih banyak yang membutuhkan gitu, Ustaz. Kalau saya hitung hari ini di luar, sebagaimana saya dengan Katro itu kita mapping gitu ya, Ustaz. Kita mapping ini bagaimana masyarakat di sini, bagaimana di kampung ini, bagaimana di daerah sini, daerah sana, dan kita kolaborasi dengan yang lain. Itu luar biasa tingkat kemiskinan. Dan lagi karena nggak ada duit, mereka bukan lagi keimanan yang dimajuin, tapi perut yang dimajuin gitu, Ustaz. Perut gua dulu nih diisi, baru ntar iman mah dah gitu kan. Jadi kita juga harus mikirin, ekonominya gimana nih, gitu. Sedangkan ya ibarat kata, lu aja dah ke masjid, lu pikir aja dah diri sendiri. Yang saya tahu itu kan sejelek orang yang jelek akhlaknya atau apa gitu ya, Ustaz ya. Saya agak lupa. Tapi Allah itu sangat benci kalau ya ini kita menasehati dia dalam kebaikan, dia menolak, udah lu saja diri lu sendiri, udah ini urusan lu masih belum ini. Nah itu kan bahaya gitu. Nah akhirnya kita memikir nih gimana caranya buat mereka ini ingin ikut dan perekonomian mereka bagus gitu. Di situ, Ustaz, impian antumnya. So, karena kekuasaan itu bisa memerdekakan mereka gitu. Akhirnya saya ini gimana gitu. Teman-teman, sahabat cinta Quran, saya nggak bisa nahan air mata saya karena saya bisa merasakan ya bagaimana sosok Hari Mukti almarhum itu dekat banget sama saya, dan saya juga manggil beliau tuh Abi karena usianya 63 tahun, usia ibu saya. Dan saya kagumnya luar biasa kepada beliau adalah satu yang luar biasa itu adalah beliau itu ada ring di jantungnya, jadi operasi pasang ring, tapi sorenya itu tablik akbar. Antum bisa tahu jantung itu kan antara kematian itu dengan kehidupan, jantung itu pusatnya. Tapi beliau tuh nggak ada takutnya dengan mati. Paginya operasi jantung, sorenya tablik akbar di Medan lagi, bayangin. Kita doakan ya almarhum, lapang kuburnya, ya Allah terima iman Islamnya dan Allah ampuni semua kesalahannya, dan putranya Fakih itu mampu menjalankan amanah. Ya, impian, harapan seorang rocker dai hebat Hari Mukti almarhum, Allah mudahkan langkah-langkah beliau. Sahabat cinta Quran, ini yang saya sebut dengan penggerak perubahan. Maka saya sering menggunakan hashtag penggerak perubahan. Apa itu penggerak perubahan? Bukan hanya dirinya yang berubah, karena kalau cuma dirinya standar itu biasa. Nabi soleh bukan cuma dirinya, dia mensolehkan keluarganya, mensolehkan sahabatnya, mensolehkan
kota kelahirannya, mensolehkan Madinahnya, sehingga dunia ini sekarang menjadi banyak orang soleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus jadi penggerak perubahan. Nah, saya mengajak sahabat semuanya, ada sebuah acara di bulan Muharram, namanya Amazing Muharram. Dan sekarang Amazing Muharram ke-9. Dan Amazing Muharram ke-9, insya Allah, dilakukan secara online. Dihadiri oleh 99 pembicara dunia internasional dan Indonesia, qori dunia dan qori nasional, dan 9 jam selama 9 hari. Hanya di Cinta Quran Foundation, dan bagi sahabat semuanya bisa langsung daftar, jangan tunda-tunda. Ada Dr. Zakir Naik hadir, ada Noman Ali Khan, dan insya Allah beliau juga salah satu pembicaranya akan sharing di acara Amazing Muharram. Dan sahabat semua segera daftar di www.amazingmuharram.com atau Instagram @amazingmuharram. Segera daftar, karena hari ini sudah ribuan peserta yang mendaftar. Jangan terlambat, saya khawatir nggak kebagian seat tiketnya ya, karena online seluruh dunia bisa nonton dengan jam Indonesia. Maka sahabat semuanya, hari ini kita temui lagi seorang inspirator perubahan. Dia bukan hanya sibuk merubah dirinya, tapi dia juga merubah saudara-saudaranya yang entah seperti apa kehidupan mereka di sana. Mari sama-sama kita memikirkan saudara kita, karena memudahkan urusan saudara kita, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Kang Fakih, hatur nuhun sudah mau sharing dengan kita. Mudah-mudahan impian antum Allah mudahkan untuk memiliki kekuatan, kekuasaan untuk membebaskan banyak orang dari kemiskinan, keterpurukan, kebodohan, dan rawan akidah. Sahabat Cinta Quran, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Karena semua yang antum lakukan itu insya Allah akan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mohon pamit. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di rubrik berikutnya. Saksikan terus sesi-sesi inspirasi di Amazing Muharram dan juga YouTube Cinta Quran TV. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, membuat kita senantiasa istiqomah, dan kita insya Allah juga ada di jalan dakwah. Terima kasih. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah tempatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.